Bejat, seorang kakek ruda paksa bocah SD di toilet masjid. Polda Jabar dalami pesta sesama jenis di Karawang. Kejar-kejaran, polisi tangkap bandar dan kurir narkoba. Tiga pencuri motor spesialis hotel dibekuk di Bandar Lampung. Selamat pagi pemirsa setia Catatan Kriminal. Senang sekali kami hadir menemani Anda. Program yang menyajikan informasi kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara bersama saya Dea Mulya. Selama 1 jam ke depan inilah Catatan Kriminal selengkapnya. Seorang lansia berusia 60 tahun tega melakukan aksi ruda paksa terhadap seorang anak di bawah umur yang merupakan tetangganya sendiri. Aksi bejat ini dilakukan pelaku di dalam toilet masjid di Kecamatan Tanjung Teja, Kabupaten Serang, Banten. Seorang lansia berinisial UM 60 tahun hanya bisa pasrah saat dijemput oleh petugas kepolisian dari unit PPA Satreskrim Polres Serang. Tersangka dijemput di kediamannya di Kecamatan Tanjung Teja, Kabupaten Serang, Banten saat dirinya sedang beristirahat. Pelaku sempat mengelak dan membantah telah melakukan aksi ruda paksa terhadap korban yang masih di bawah umur dan berstatus sebagai pelajar. Namun setelah diinterogasi petugas, pelaku akhirnya mengakui telah menyetubuhi korban di dalam toilet masjid. Pelaku berdalih melakukan perbuatan karena melihat kondisi di sekitar lokasi tempat ibadah dalam keadaan sepi. Modus yang digunakan pelaku adalah dengan mengiming-imingi korban uang tunai sebesar Rp10.000. Kami dari Polres Serang Kabupaten, Satreskrim PPA, alhamdulillah telah mengungkap kasus perkara tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang kakek berinisial U, berumur sekitar 60 tahun, yang dilakukan terhadap anak di bawah umur, berkisar umur sekitar 16 tahun. Diduga pelaku melakukan di dalam toilet di salah satu masjid di daerah Tanjung Teja. Kami telah mengamankan diduga pelaku di daerah Tanjung Teja, yaitu di rumahnya. Modus yang dilakukan oleh pelaku ialah dengan mengiming-iming uang senilai Rp10.000. Kini pelaku mendekam di sel tahanan Mapolres Serang. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Dari Pandeglang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Kepolisian daerah Jawa Barat bersama Polres Karawang terus dalami kasus pesta sesama jenis yang videonya viral di media sosial. Petugas mengamankan 3 orang terduga pelaku serta pemilik tempat hiburan malam di Karawang untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Penyelidikan kasus dugaan pesta sesama jenis yang videonya viral di media sosial terus dilakukan oleh Polda Jabar dan Satreskrim Polres Karawang. Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Romawan membenarkan adanya peristiwa video viral pesta sesama jenis di tempat hiburan di Karawang. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Juni pukul 1 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan informasi yang diterima kepolisian, peristiwa ini terjadi di Teater Nightmart Kabupaten Karawang. Mengetahui itu, Polres Karawang bergerak cepat dengan menerbitkan laporan informasi nomor 6 nomor Romawi Reserse PPA PPO tertanggal 8 Juni. Kepolisian pun melakukan pemeriksaan di lokasi dan memintai keterangan dari pemilik tempat hiburan malam. Selain memintai keterangan pemilik tempat hiburan malam, kepolisian juga meminta keterangan dari sejumlah saksi yang berada di lokasi. Dari hasil pemeriksaan saksi-saksi tersebut, polisi akhirnya mengamankan 3 orang terduga pelaku yang terlibat dalam pesta sesama jenis. Ketiganya berinisial SA, RD, dan DD. Saat ini ketiga terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Mapolres Karawang. Polisi masih mencari para pelaku lainnya yang terdapat dalam video viral yang beredar. Perlu kami sampaikan bahwa adanya beberapa tayangan media sosial yang sangat viral, yaitu atas perbuatan cabul sesama jenis yang lokasinya kita perkirakan di Kabupaten Karawang. Rekan-rekan sekalian, bahwa kejadian itu tertanggal 7 Juni hari Minggu sekira pukul 01.
berdasarkan informasi adalah di Teater Night Mart Kabupaten Karawang. Atas dasar informasi viral di media sosial tersebut, kami dari Polres Karawang bergerak cepat dengan menerbitkan laporan informasi nomor 6 Romawi Reserse PPA PPO tertanggal 8 Juni. Kami melakukan pemeriksaan ke lokasi di Teater Night Mart Karawang ini dari perkembangan tanggal 8, 9 dan akhirnya kami lakukan mengamankan ada 3 pelaku dari perbuatan cabul sesama jenis tersebut, ya, yaitu saudara SA, RD dan DD. Kita lakukan pemeriksaan secara intensif pada hari ini dan kita akan lakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada para pelaku yang telah beredar di videonya tadi. Kepolisian daerah Jawa Barat sendiri menjerat para pelaku dengan pasal 406 dan 414, di mana 406 adalah kasus yang melanggar asusila di tempat umum dan melanggar asusila di muka orang lain. Dari Bandung, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, bandar dan kurir sabu digerebek tim Raja Wali Sat Narkoba Polresta Padang di rumah kawasan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat. Kedua pelaku diamankan saat asik konsumsi narkoba di dalam kamar. Petugas mengamankan beberapa paket sabu berukuran sedang. Yuk bergerak dalam tas. Dalam tas, Pak. Beginilah detik-detik tim Raja Wali Sat Narkoba Polresta Padang melakukan penggerebekan di salah satu rumah di Kelurahan Karangputih, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat pada Minggu 7 Juni 2026 malam. Petugas menggerebek lokasi setelah mendapatkan laporan dari masyarakat. Petugas mendapati 2 orang pria berinisial HS 40 tahun dan AR 30 tahun di dalam kamar saat sedang asyik mengonsumsi sabu. Saat penggeledahan yang disaksikan RT setempat, polisi berhasil mengamankan 14 paket sedang narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam kotak permen dan alat hisap sabu. Dari pengakuan pelaku, narkoba ini milik pelaku berinisial HS sementara AR merupakan kurir. Selanjutnya, kedua pelaku diamankan ke Mapolresta Padang untuk proses lebih lanjut. Di tim Raja Wali Sat Narkoba Polresta Padang telah mengamankan 2 orang terduga pelaku yang terindikasi memiliki narkoba jenis sabu. Jadi kita amankan di rumah salah seorang pelaku di wilayah Lubuk Kilangan dengan barang bukti yang kita amankan 14 paket sabu, kemudian alat hisap sabu. Itu kedua pelaku diamankan sedang membungkus narkoba atau gimana? Kalau berdasarkan hasil temuan anggota di lapangan, kebetulan ada yang sedang menggunakan dan ada yang sedang membungkus barang-barang tersebut. Terus selanjutnya bagaimana? Selanjutnya sekarang kita amankan, kemudian kita proses sidik, kemudian kita kenakan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35, Junto pasal 609 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal Undang-Undang tentang narkoba dengan ancaman hukuman kurungan penjara maksimal 20 tahun. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, tim gabungan Satreskrim Polresta Bandar Lampung berhasil menangkap 3 orang komplotan pencurian kendaraan bermotor yang kerap menyasar area parkir hotel, penginapan, dan rumah kos. Modus komplotan ini dengan menggunakan 1 unit mobil minibus sebagai sarana kejahatan. Rekaman CCTV ini memperlihatkan detik-detik komplotan pencurian kendaraan bermotor saat beraksi di area parkir sebuah hotel di kota Bandar Lampung. Para pelaku datang menggunakan 1 unit mobil Honda Civic warna hitam. Setelah memastikan situasi aman, 2 pelaku langsung menggasak sepeda motor korban, sementara 1 pelaku lain menunggu di dalam mobil. Tim Satreskrim Polresta Bandar Lampung menangkap 3 pelaku berinisial JD, RA, dan BE, warga Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung. Polisi menyebut komplotan ini memiliki modus khusus dengan menyasar kendaraan yang terparkir di hotel, penginapan, dan rumah kos. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku mengaku telah melancarkan aksi pencurian di sedikitnya 10 tempat kejadian perkara di wilayah Bandar Lampung. Selain menangkap para pelaku, polisi juga menyita 2 unit sepeda motor Honda Beat hasil kejahatan
serta 1 unit mobil Honda Civic yang digunakan untuk melancarkan aksi pencurian. Modusnya bahwa pelaku ini pada saat itu melancar aksinya memarkirkan kendaraan di parkiran di Hotel Arinas. Kemudian dari 3 orang pelaku itu melakukan pencurian kendaraan bermotor yang parkir di Hotel Arinas dengan menggunakan kunci T. Motor yang sudah kita amankan itu 2 kendaraan bermotor. Tetapi dalam pelaksananya kami melakukan pendalaman terhadap pelaku. Ya, setelah itu kita dapat pelaku ya di daerah TBS Bumi Waras. Setelah itu kami lakukan interogasi, kita dapatkan kendaraan yang digunakan oleh pelaku dalam melancarkan aksinya. Kemudian kita amankan, kemudian kita melakukan cek TKP. Ada beberapa TKP yang sudah ada di Bandar Lampung. Ya, pelaku menyampaikan menurut keterangannya 10 TKP yang ada di Bandar Lampung dan kita dalami dengan polsek-polsek lain. Saat ini ketiga tersangka telah ditahan di Mapolresta Bandar Lampung. Polisi pun masih terus melakukan pengembangan untuk menangkap pelaku lainnya dalam komplotan ini. Dari Bandar Lampung, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Seorang pria di Kulon Progo, Yogyakarta nekat membawa kabur 3 unit telepon genggam milik pelajar saat berpura-pura menawarkan jasa instalasi aplikasi anti sadap. Aksi pencurian ini dilakukan demi memenuhi kebutuhan seragam sekolah anak pelaku. Seorang pria berinisial AW yang sedang COD telepon genggam di sekitar lapangan Pengasih Kabupaten Kulon Progo disergap petugas unit Reskrim Polsek Pengasih. Pria yang berprofesi sebagai wira swasta ini tak berkutik karena kedapatan membawa kabur 3 unit telepon genggam milik 3 orang pelajar. Kejadian bermula saat ketiga korban yang masih berstatus pelajar selesai melakukan kegiatan kerja kelompok. Di tengah jalan, ketiga pelajar ini tiba-tiba dihampiri oleh pelaku. Dengan wajah memelas, pelaku meminta tolong kepada para korban untuk diantarkan ke salah satu sekolah yang berada di kawasan Pengasih. Tanpa menaruh rasa curiga, ketiga pelajar yang berniat baik ini langsung mengantarkan pelaku ke lokasi tujuan. Sesampainya di sana, pelaku menawarkan sebuah aplikasi canggih yang diklaim sebagai aplikasi anti sadap untuk dipasang di ponsel para korban. Terbuai oleh tipu daya pelaku, ketiga pelajar tersebut langsung menyerahkan telepon genggam mereka. Guna melancarkan aksinya, pelaku kemudian menyuruh ketiga korban untuk pergi keluar membelikannya air minum di warung yang tak jauh dari lokasi. Saat ketiga korban kembali dari membeli minuman, pelaku sudah tidak ada di tempat. Pelaku diketahui kabur dengan membawa 3 unit telepon genggam milik korban. Merasa telah dikelabui, para pelajar tersebut langsung melaporkan insiden yang dialaminya ke Polsek Pengasih. Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas kepolisian langsung bergerak cepat. Petugas akhirnya berhasil meringkus AW tanpa perlawanan di daerah Pengasih. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku nekat melakukan aksi penipuan tersebut karena tak memiliki jalan lain setelah ditagih biaya seragam sekolah untuk anaknya. Kronologi kejadian pada awalnya, ketiga korban ini sepulang dari membeli bahan praktek tugas kelompok. Pada saat perjalanan pulang, ketiga korban dicegat oleh pelaku. Pada saat itu, pelaku meminta tolong kepada ketiga korban ini untuk diantar ke SMP 4 Pengasih. Dengan alasan akan melakukan COD handphone merek iPhone 13. Setibanya di dekat SMP Pengasih, pelaku menawarkan kepada ketiga korban sebuah aplikasi untuk dipasang di handphone milik ketiga korban untuk mendeteksi apakah handphone korban dibajak atau tidak. Dan korban pun mengizinkan sambil menunggu proses install aplikasi selesai. Ketiga korban menawarkan minuman es buah kepada pelaku dan pelaku pun meminumnya. Pada saat itu pelaku menyampaikan jika minuman terlalu manis dan meminta dibelikan air mineral di warung terdekat. Kemudian ketiga korban berangkat membeli air mineral, pesan pelaku tersebut. Dan sekembalinya dari membeli air mineral, ternyata pelaku sudah tidak berada di tempat dengan membawa 3 unit handphone milik ketiga korban tersebut. Dan kebetulan tidak memiliki biaya untuk membeli seragam. Akhirnya pelaku melakukan tindakan tersebut. Saat ini pelaku beserta barang bukti diamankan dan kasus ini masih ditangani secara intensif oleh pihak unit Reskrim Polsek Pengasih. Pelaku dijerat pasal 492 atau 486 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Selanjutnya pemirsa, Ditpolairut Polda Metro Jaya mengungkapkan dugaan peredaran obat keras ilegal di kawasan Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara. Ribuan obat keras sedianya akan dijual kepada anak buah kapal yang akan melaut di kawasan Muara Baru, Jakarta Utara. Inilah suasana penggerebekan toko kosmetik yang disinyalir menjual obat keras golongan G yang sering disalahgunakan. Pengungkapan kasus ini dilakukan oleh Subdit Gakum Ditpolairut Polda Metro Jaya pada Sabtu petang di Jalan Muara Baru, Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara. 3 orang yang diamankan yakni pria berinisial JA serta 2 wanita berinisial N dan RR yang diduga berperan sebagai pemilik dan penjaga toko. Dari hasil penggeledahan, petugas menyita 40 butir Mercy Riklona, 8.000 butir Tramadol, 8.000 butir Heximer dalam kemasan botol, 3.814 butir Heximer dalam paket kecil, serta 3.430 butir Trihexyphenidyl. Pengungkapan berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan peredaran obat keras tanpa izin dan tanpa resep dokter di kawasan Muara Baru. Petugas kemudian melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap kapal motor hasil kerja keras yang akan bertolak dari Pelabuhan Muara Baru. Dalam pemeriksaan tersebut, petugas menemukan seorang anak buah kapal berinisial JA yang menyimpan obat keras jenis Heximer sebanyak 1.000 butir untuk dijual kembali kepada ABK kapal lain. Dari hasil pendalaman, petugas mengetahui obat tersebut diperoleh dari sebuah toko di kawasan Muara Baru, yang kemudian menjadi target pengembangan hingga hasil mengungkap dugaan praktik penjualan obat keras ilegal. Saat ini ketiga terduga pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mako Ditpolairut Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026 sekitar pukul 14.50 Subdit Gakum Ditpolairut Polda Metro Jaya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana peredaran obat-obat keras yang tidak memiliki izin dan resep dari dokter. Selanjutnya, Subdit Gakum melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, dan hasil penyelidikan didapati bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan kapal KM hasil kerja keras yang akan berlayar dari Pelabuhan Muara Baru menuju ke laut, terdapat 1 orang ABK kapal KM hasil kerja keras atas nama Saudari J menyimpan obat keras jenis Heximer 2 mg sebanyak 1 botol yang berisi 1.000 butir yang akan diedarkan ke ABK lain. Adapun obat keras tersebut dibeli seharga 1.100.000 dari toko kosmetik di Johari yang berada di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Selanjutnya dilakukan pengembangan ke toko kosmetik tersebut dengan hasil benar bahwa pemilik dan penjaga toko kosmetik Johari atas nama Saudari N dan Saudari R menjual dan mengedarkan obat-obat keras tanpa izin, serta ditemukan barang bukti obat keras jenis Tramadol sebanyak 8.000 butir, Heximer sebanyak 11.814 butir, Trihexyphenidyl 2 mg sebanyak 34.030 butir, dan Mercy Riklona sebanyak 40 butir di dalam toko kosmetik Johari yang berada di Jalan Muara Baru, RT 16 RW 15, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Selanjutnya, Saudara J, Saudari N, dan Saudari R serta barang bukti obat keras sebanyak 23.284 butir dibawa ke Mako Ditpolairut Polda Metro Jaya untuk dilakukan proses lebih lanjut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 pemuda ditangkap warga setelah menjamret telepon genggam milik seorang ibu di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan.
Kedua pelaku yang nyaris babak belur dihakimi warga dibawa ke Polsek Tebet. Warga Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan berhasil menangkap dua pelaku jambret telepon genggam milik seorang ibu. Dua pemuda itu diamankan di dalam pos keamanan lingkungan warga yang sebelumnya nyaris babak belur dihakimi warga yang geram. Aksi penjambretan terjadi ketika korban sedang duduk di pinggir jalan menunggu anaknya yang masih bersekolah di PAUD. Tiba-tiba dua pelaku yang berboncengan menggunakan sepeda motor mendekati korban dan merampas ponsel yang sedang dipegangnya. Teriakan korban mengundang perhatian warga sekitar. Sejumlah warga kemudian mengejar dan berhasil menangkap kedua pelaku tidak jauh dari lokasi kejadian. Aku lagi nunggu anak PAUD, lagi duduk, lagi ngobrol di warung Wijia. Dia dua motor lewat boncengan. Aku ada WA dari teman SD, kan satu lagi di SD. Pas baru dibuka baru ngetik, dia mepet. Dua boncengan, dua motor, satu pakai helm. Coklat, coklat itu oranye, bawahnya oranye juga, langsung diambil. Aku sempet bengong sebentar, kirain orang kenal bercanda gitu Pak. Pas dia kan nggak kenal, langsung aku teriak, maling HP, nggak lama warga setempat langsung ngumpul, langsung digerebek, dijatuhin, HP aku dilempar. Dia kena semua sama warga semua. Berarti ditangkap sama warga Bu ya? Sama warga kenanya. Ini pelaku sempat diamuk masa nggak sih Bu tadi Bu? Sempet sih Pak, namanya begitu kan maling, masnya pasti dong panas kan? Iya. Karena sebelumnya pernah ada kejadian begini juga nggak lama. Petugas mengamankan kedua pelaku ke Polsek Tebet untuk menjalani pemeriksaan dan proses penyelidikan lebih lanjut. Sementara sepeda motor metik pelaku disita sebagai barang bukti. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Catatan Kriminal. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, dua orang wanita mengalami luka bacok serius usai berupaya melawan perampok bersenjata tajam di kawasan Tapos, Kota Depok, Senin 8 Juni 2026 dini hari. Kedua korban dilarikan ke rumah sakit guna perawatan medis. Sementara pelaku kabur membawa perhiasan imitasi dan telepon genggam milik korban. Aksi pencurian dan perampokan di rumah makan kembali terjadi. Dua orang wanita pemilik rumah makan di kawasan Tapos, Kota Depok, mengalami luka bacok serius usai melawan perampok bersenjata di tempat mereka Senin 8 Juni 2026 dini hari. Peristiwa ini terjadi saat kedua wanita yang merupakan ibu dan anak itu memergoki aksi perampokan di rumah makan sekaligus tempat tinggal mereka. Saat itu perampok memasuki kamar kedua korban mencari barang berharga yang diincar. Namun naas perampok yang terpergok kemudian mengambil sebilah samurai pajangan rumah dan membacok kedua korban. Kejadian kurang lebih jam 1 pagi ya, dini hari. Ya, ini kemungkinan ini adalah masuk dalam kategori pencurian dan kekerasan. Jadi di sini mungkin kemungkinan pencuri ini masuk melalui lompat pagar dan kemudian dia lewat dari atas pintu itu ada lubang angin yang Bapak bisa lihat. Baru kemudian dia coba masuk karena kemungkinan adik ipar saya dan keponakan saya belum tidur. Ini dia mungkin pencuri ini kaget dan di situ memang kebetulan kakak saya biasa menyiapkan pedang gitu kayak samurai. Dan samurai itu ditaruh di depan pintu. Kemungkinan karena pelaku ini kaget, sama-sama kaget lihat keponakan saya, inilah terjadi pergulatan dengan pelaku memegangkan senjata yang punya kakak saya, samurai ini. Melihat kondisi keponakan saya sudah mulai panik, dia berteriak dan mamanya coba bangun dengan kondisi masih gelap. Dan di situ terjadilah juga mamanya ini dari mama Ibu Elis dan anak Gabriel ini terjadilah
pertarungan, mempertahankan untuk dia supaya pergi. Tapi apa boleh buat, karena mereka ini adalah wanita, ya dia dengan senjata samurai ini mengalami, adik iparnya mengalami luka di tangan sebelah kanan yang jarinya hampir putus. Dalam rekaman kamera pengawas, pelaku berhasil melarikan diri setelah melompati pagar samping rumah korban menggunakan kursi plastik. Pelaku berhasil kabur membawa sejumlah perhiasan imitasi serta telepon genggam milik korban. Kini kasusnya ditangani Polres Metro Depok. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, aparat kepolisian berhasil menangkap 2 orang pelaku pembunuhan pedagang cilok di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Kedua pelaku yang merupakan ayah dan anak ini ditangkap di dalam bus saat akan melarikan diri ke Jawa Tengah. Pemirsa, motif pembunuhan lantaran sang ayah sakit hati anaknya sering dipalak korban. Dua pelaku pembunuhan pedagang cilok di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten ini hanya bisa pasrah saat ditangkap petugas kepolisian di dalam bus pada Jumat 5 Juni 2026. BT dan MS yang merupakan ayah dan anak ini ditangkap di Terminal Pasar Rebo, Jakarta Timur saat akan melarikan diri ke daerah Salatiga, Jawa Tengah. Meski awalnya sempat mengelak, kedua pelaku akhirnya mengakui membunuh pedagang cilok bernama Fahri di dalam kamar rumah kontrakan. Kedua pelaku mengaku tega membunuh teman yang baru dikenalnya selama 3 hari itu, lantaran MS sang ayah sakit hati anaknya BT kerap dimintai uang oleh korban. Kasat Reskrim Polresta Tangerang, Kompol Septa Badoyo, mengatakan aksi pembunuhan itu memang sudah direncanakan kedua pelaku. Pembunuhan dilakukan saat korban sedang tertidur lelap di dalam rumah kontrakan. Ketika itu pelaku MS langsung membekap korban dengan menggunakan bantal, sedangkan BT langsung menyayat tubuh korban dengan pisau cutter dan memukul kepala korban dengan menggunakan tabung gas LPG 3 kg hingga tewas. Setelah mengetahui korban sudah tidak bernyawa bersimbah darah, kedua pelaku kemudian meninggalkan lokasi dan mengunci rumah kontrakan korban dari luar. Motifnya seperti tadi sudah disampaikan, yang pertama mungkin sakit hati dan tentunya dendam antara orang tua korban ini karena melihat anaknya terintimidasi oleh korban. Perkenalannya sendiri dengan korban awalnya terkait perkenalan, jadi mereka sama-sama bertemu di lokasi kerja karena sama-sama bekerja sebagai pedagang cilok, sehingga timbullah keakraban yang akhirnya mereka tinggal dalam satu rumah atau kontrakan. yang menginisiasi pembunuhan ayah-ayah. Untuk inisiasi dari itu sendiri timbul dari ayahnya, karena merasa bahwa anaknya tadi sudah disampaikan juga terintimidasi dari korban tersebut, yang mana uangnya sering dipinjam, bahkan beberapa saldo rekening dari ataupun simpanan dari anak pelaku itu sendiri itu juga turut diambil oleh korban. Terhadap pelaku, untuk asal-usul aslinya, kedua pelaku berasal dari Sumatera Utara. Namun memang sudah lama beraktivitas di wilayah Provinsi Banten. Kalau untuk rencana mereka melarikan diri, hasil dari pemeriksaan yang telah kita peroleh terhadap 2 orang tersebut, mereka berencana untuk melarikan diri ke daerah Kabupaten Salatiga. Di sana memang ada yang sudah. Oke, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kedua pelaku tersebut, bahwa yang kebetulan salah satu pelaku itu merupakan anak-anak, jadi orang tuanya berinisiatif untuk memasukkan anaknya tersebut ke salah satu pesantren yang ada di Salatiga. Untuk pisau cutter sendiri, berdasarkan hasil pemeriksaan kita, itu ialah punya orang tua daripada pelaku itu, yang biasanya digunakan. Kebetulan orang tuanya juga sehari-hari beraktivitas dan bekerja sebagai pedagang. Uang dari korban kepada pelaku. Untuk uang, berdasarkan hasil pemeriksaan itu sebenarnya tidak banyak, itu 50.000, namun ditambah dengan
saldo dana yang berkisar di angka 500.000. Baik. Untuk saat ini berdasarkan peristiwa yang ada, kita menetapkan rangkaian peristiwa itu, yaitu merupakan pembunuhan berencana dengan tadi yang sudah disampaikan ancaman hukumannya seumur hidup dan minimal 20 tahun penjara. Saat ini kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polresta Tangerang. Keduanya bakal dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Sebelumnya penemuan jasad pedagang cilok ditemukan di dalam rumah kontrakannya di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten pada Selasa 2 Juni 2026. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, seorang pemuda di Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan ditangkap polisi usai mencuri sepeda motor petani kelapa sawit yang sedang diparkir di kebun. Pelaku merupakan seorang residivis kasus serupa. Petugas kepolisian menggerebek rumah di Desa Beringin Makmur, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan. Petugas mengincar Ferry, seorang pemuda berumur 26 tahun yang merupakan buronan dalam kasus pencurian sepeda motor milik seorang petani kelapa sawit. Pelaku tidak berkutik dan langsung digiring petugas ke Polsek Rawas Ilir. Di hadapan petugas, pelaku mengaku telah menggondol sepeda motor di kebun kelapa sawit saat pemiliknya sedang mengurusi buah. Pelaku menggunakan kunci modifikasi saat mencuri sepeda motor korban dan menjualnya seharga 4 juta rupiah. Setelah dilakukan penangkapan tersangka curanmor atas nama Ferry Injas. Pelaku sendiri adalah residivis dengan perkara yang sama dengan curanmor. Untuk pelaku sendiri kami jeratkan pasal 47 KUHP Undang-Undang 1 tahun 2023 dan saat ini sedang dilakukan proses penyidikan dan penahanan di rutan Polsek Rawas Ilir. Sepeda motor hasil curian berhasil disita dari tangan penada. Kini pelaku kembali harus menjalani hari-harinya dari balik jeruji besi guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aksi perampokan toko kelontong kembali di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Toko kelontong disantroni perampok bersajam. Akibatnya kotak karton berisi uang hasil penjualan raib dibawa lari pelaku. Aksi perampokan ini terekam kamera CCTV. Aksi perampokan ini terjadi di Jalan Dayeng Tata Raya, Kecamatan Tambalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sasarannya adalah toko kelontong di tepi jalan raya yang beroperasi 24 jam. Seorang pelaku ini datang berpura-pura membeli mie instan, kemudian menodongkan senjata tajam saat penjaga toko berbalik badan untuk mengambil pesanan pelaku. Pelaku lalu merampas kotak karton tempat penyimpanan uang hasil penjualan toko. Petugas kepolisian dari Polsek Tambalate mengamankan barang bukti berupa pisau dapur serta sandal jepit yang ditinggalkan pelaku. Tepatnya pada dini hari, yang dimana pelaku tersebut melakukan kekerasan terhadap warung kelontong. Ya. Apa-apa yang diambil itu? Pengakuan dan keterangan daripada korban bahwa ada berapa sejumlah uang, namun tidak sempat mengambil barang lain karena pemilik sempat melakukan perlawanan sehingga pelaku meninggalkan beberapa barang bukti termasuk pisau yang digunakan dan sendal. Saat masuk di warung kelontong itu modusnya ini pelaku mau apa dia awal? Langsung saja begitu berhenti melihat keadaan sunyi langsung masuk langsung mengancam si pemilik warung. Berarti apa ceritanya? Mau belanja kayak Indomie itu. Terus? Pas ku ambil kayaknya mau mie ku kasih mau netarik tangan. Setelah itu? Baru nakasih keluarga itu pisaunya. Itu melawan kak, langsung saja mundur. Apa yang dia rampas itu Pak? Uang. Berapa banyak uang di kasir itu? Iya karena di karton uang semua di situ. Berarti sempat ngancam? Iya, enggak langsung pas ku kasih uang baru nakasih kak. Pelakunya naik motor Pak? Enggak. Pakai penutup wajah juga ya? Iya pakai penutup masker kalau tidak salah warna putih itu. Hingga kini petugas masih melakukan identifikasi terhadap pelaku yang saat beraksi menggunakan masker dan penutup kepala dengan ciri-ciri fisik bertubuh tinggi kurus. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan.
Selanjutnya pemirsa, seorang pria menjadi sasaran amuk warga saat terpergok. Diduga hendak mencuri sepeda motor di Jalan Inspeksi Kalimalang Duren Sawit, Jakarta Timur, Senin 8 Juni 2026 sore. Dalam kondisi babak belur, terduga pelaku bersama barang bukti dibawa petugas kepolisian ke Mapolsek Duren Sawit, Jakarta Timur. Pria terduga pelaku pencurian ini hanya bisa diam dengan tangan terikat dan wajah babak belur saat diamankan di pinggir Jalan Inspeksi Kalimalang Duren Sawit, Jakarta Timur pada Senin 8 Juni 2026 sore. Warga dan pengguna jalan yang berhenti terus menyoraki terduga pelaku. Menurut warga, terduga pelaku diperkirakan berjumlah 2 orang. Warga memergoki terduga pelaku yang sempat kabur ini saat membobol motor yang diparkir menggunakan kunci letter T. Sementara satu pelaku lagi melarikan diri menggunakan sepeda motor yang mereka bawa saat melihat rekannya tertangkap. Rekan kerja saya ngelihat, man itu ada maling. Saya keluar, benar, diantarin maling, motor ditinggal, BB ada, kunci letter T. Saya uber ke sana, tidak maling. Temannya naik motor, satu ngebut, temannya kagak ditungguin. Dia masuk ke Gang Kalimalang, buntu, kena sama saya langsung situ. Sana ada BB gunting juga, cuman saya tinggal di sana. 2 orang. Iya benar. Satu nunggu, satu beraksi. Yang nunggu kabur, yang beraksi tangkap sama saya. Nangkap. Udah nyongkel polisinya. Kunci waternya nempel, kontak udah rusak. Korban itu teman saya Gojek. Kebetulan motor masih kredit. Lakukan di bawah Polsek Duren Sawit. Ya, seperti amuk masa. Guna kepentingan pemeriksaan, petugas kepolisian Polsek Duren Sawit kemudian membawa terduga pelaku beserta barang bukti dan korban ke Mapolsek Duren Sawit. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. 2 pemuda yang diduga akan melakukan transaksi narkoba berhasil diamankan tim patroli Satreskrim Metro Jaya di kawasan Bekasi Utara. Dalam patroli rutin ini, petugas menyita 6 klip tembakau sintetis dari tangan pelaku. Tim Patra Kompi 2 Batalion D Pelopor Satreskrim Metro Jaya mengamankan 2 pemuda yang diduga terlibat transaksi narkoba di Jalan Perjuangan, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara. Penangkapan berawal saat petugas melaksanakan patroli rutin pada malam hingga dini hari di wilayah Kota Bekasi. Saat menyisir Jalan Perjuangan wilayah Bekasi Utara, petugas mendapati sekelompok pemuda dengan gerak-gerik mencurigakan dan segera melakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan dugaan aktivitas transaksi narkoba yang sedang berlangsung. Benar saja, 2 orang terduga pelaku akhirnya diamankan bersama sejumlah barang bukti beberapa paket tembakau sintetis. Barang bukti yang disita antara lain 6 klip tembakau sintetis, 1 unit telepon genggam, serta 1 unit sepeda motor yang diduga digunakan dalam aktivitas tersebut. Setelah proses pengamanan, kedua terduga pelaku berserta barang bukti diserahkan ke Polres Metro Bekasi Kota untuk menjalani proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Hari Minggu tanggal 7 Juni 2026, pukul 3.35 WIB dini hari, saat melintasi patroli di Jalan Perjuangan Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, mendapati sekelompok pemuda mencurigakan. Tim segera melakukan pemeriksaan dan diketahui sedang melaksanakan transaksi narkoba. Berhasil diamankan 2 terduga pelaku dan barang bukti 6 klip tembakau sintetis, 1 HP, dan 1 sepeda motor. Selanjutnya diserahkan ke Polres Metro Bekasi Kota. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Seorang pria tewas tertemper kereta komuter lain di jalur Jakarta-Nambo, Pabuaran, Bojonggede, Kabupaten Bogor. Korban tewas lantaran tubuhnya terpental dan terbelah 2 sejauh 500 meter. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh warga sekitar dalam kondisi berlumuran darah. Bahkan tubuh korban terpotong menjadi 2 bagian, sekitar 500 meter dari lokasi kejadian. Warga sekitar berkerumun untuk melihat kondisi korban. Petugas yang tiba di lokasi melakukan evakuasi terhadap potongan tubuh korban. Menurut warga setempat, Umi Zen mengatakan, awalnya warga melihat korban berada di area rel kereta komuter lain.
Tiba-tiba kereta datang dari arah Jakarta menuju stasiun Nambo. Namun korban tidak mendengar hingga akhirnya tertemper dan tewas di lokasi. Rawan celaka ini baru lagi kejadian. Tadi yang pertama kereta lewat sekali juga dia mah pengendara motor. Siapa itu? Bapak-bapak lumayan dah. Tua enggak, muda enggak. Lumayan. Kalau identitas korban sendiri warga sini tahu, Bu? Enggak ada, enggak bawa apa-apaan. Dia pokoknya enggak bawa apa-apaan, kaos sama celana doang. Guna kepentingan visum jenazah, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri, Jakarta Timur. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Ular sanca kembang berkeliaran di area stasiun Karet Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa 9 Juni 2026 siang. Keberadaan ular yang memiliki panjang 2 meter ini membuat sejumlah calon penumpang panik ketakutan. Petugas pemadam kebakaran sektor Ben Hill berhasil mengevakuasi ular yang melingkar di jalur rel menggunakan alat manual. Jadi ada warga datang ke pos pemadam untuk di Jalan Penjernihan. Warga melaporkan ada ular sanca di stasiun Karet. Jenis ular itu sanca kurang lebih panjang itu 1 meter. Dan untuk evakuasinya, penanganannya cukup lumayan susah, tapi kami sering berlatih, jadi semuanya itu terlatih jadi aman. Itu kan posisinya kan tadi di rel ya? Iya, di rel, betul. Jadi kami langsung pakai grip stick, pakai alat, langsung kami injak, buntutnya langsung kami ambil kepalanya. Alhamdulillahnya untung tidak ada kereta. Kami sudah melaporkan juga ke pihak PJL nanti kan, bahwa ada ular, jadi untuk kereta di stop dulu. Agar tidak membahayakan para penumpang dan warga, ular berbisa ini diamankan di pos damkar sektor Ben Hill. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Suasana tenang di permukiman warga Gading 8 Pelayan berubah menjadi kepanikan saat seekor beruk berukuran besar masuk ke kawasan perumahan. Satwa liar ini berlari dari satu halaman ke halaman lain, bahkan sempat memporak-porandakan bagian teras rumah warga saat akan ditangkap. Warga yang awalnya hanya menonton dan memberi makan mulai berlari menyelamatkan diri karena beruk menjadi agresif. Tak hanya merusak teras rumah, primata ini juga menyerang seorang anak bernama Faizal yang saat itu duduk melihat dari jarak dekat. Seorang warga yang berusaha menolong sang anak juga turut diserang. Akibat kejadian ini, kedua korban mengalami luka sobek di bagian tangan dan kaki. Faizal harus menerima 3 jahitan, sementara satu warga lain menerima 7 jahitan karena luka sobek yang cukup dalam. Ini jalan di samping saya, jalan sana, dirangkul dari belakang, digulung-gulung terus dicakar-cakar gitu loh. Nangis, terus saya teriak-teriak minta tolong anak saya gitu. Terus monyetnya lari merekam bapaknya itu. Kayak tebakan saya, mata saya tuh ngeliat tuh adik Faisal tuh jongkok. Tadinya kalem biasa kok jongkok, langsung dia jongkok gitu gak deket ibu kan, Faisal tadinya rada renggang deket gitu. Langsung nyerang, dan nyerang gitu kan. Ya itu tadi di kakinya gitu, saya sadar langsung spontan. Dari awal tuh sadar ini mau mundur, lah itu masa itu tadi. Itu tangan saya ini, disikut sini, di belakang gitu. Kalau tebakan saya gigit ini, sebab manganya tuh ada seginian. Gigit. Kalau digaruk kan ya kayak di sini kan hanya baret begitu, kayak dalam tuh kayak gigit kalau ini. Itu posisinya itu jenengan baru menolong Faisal atau? Saya menghadang, jangan. Iya, saya Faisal kayak nyingkir begitu. Adik Faisal tuh ke sebelah nyingkir begitu, lah situ ngarah ke saya. Saya menghadang, tangan saya itu begini tuh. Setelah sempat membuat resah warga selama hampir 1 hari, beruk akhirnya berhasil diamankan pada Selasa 9 Juni 2026 siang. Warga bersama petugas kemudian membawanya ke unit penangkaran satwa BKSDA Yogyakarta di Gunung Kidul. Menurut Koordinator UPS Bunder, Apri Arianto, kera beruk ini merupakan hewan titipan warga asal Bantul yang sudah diserahkan ke BKSDA sejak 7 bulan lalu. Kera itu dititipkan setelah sempat melukai pemiliknya sendiri. Namun pada minggu lalu bagian belakang kandang mengalami kerusakan sehingga membuat satwa tersebut lepas. Hari Minggu sore kandangnya jebol, terus dicoba ditangkap sama kawan-kawan nggak bisa, sampai malam
hari Senin itu sudah sejauh sekitar 1 km, Senin sore sudah sekitar 3 km dari jarak lepasnya. Terus Selasa pagi sudah 5 km dari tempat lepasnya. Sekitar jarak 3 km masuk ke perkampungan, sempat juga menyerang warga. Tapi terus lari karena diberuber masyarakat. Sudah diamankan jam 11 siang dengan cara dibius oleh tim petugas PSBU tersebut. Kita karantina dulu, Pak. Karena kan agresif ini. Kita karantina dulu biar tidak agresif. Untuk saat ini, satwa ini masih dikarantina sambil menunggu arahan lebih lanjut dari pimpinan BKSDA. Diketahui kera ini merupakan spesies beruk atau macaca nemestrina yang berasal dari Sumatera. Spesies ini banyak ditemukan di wilayah Sumatera Barat. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Korban bernama Ira binti Masirul yang masih berusia 11 tahun dilaporkan tenggelam saat berenang di Sungai Musi, Dusun 2 Desa Terusan, Kecamatan Sangadesa pada Minggu 7 Juni lalu. Setelah 2 hari dilakukan pencarian oleh Basarnas bersama unsur SAR gabungan, korban akhirnya ditemukan pada Selasa dini hari. Korban ditemukan sekitar pukul 1:15 waktu Indonesia Barat dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah korban ditemukan mengapung di tepi sungai di wilayah Desa Ngulak 2, Kecamatan Sangadesa, atau sekitar 1,5 km dari lokasi awal korban dilaporkan hilang. Setelah dievakuasi tim SAR gabungan, jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka dan diserahkan kepada pihak keluarga. Basarnas menghimbau masyarakat agar selalu mengutamakan keselamatan saat beraktivitas di perairan, terutama bagi anak-anak yang bermain atau berenang di sungai. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kepolisian daerah Jawa Barat bersama Polres Karawang terus dalami kasus pesta sesama jenis yang videonya viral di media sosial. Petugas mengamankan 3 orang terduga pelaku serta pemilik tempat hiburan malam di Karawang untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Penyelidikan kasus dugaan pesta sesama jenis yang videonya viral di media sosial terus dilakukan oleh Polda Jabar dan Satreskrim Polres Karawang. Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Romawan membenarkan adanya peristiwa video viral pesta sesama jenis di tempat hiburan di Karawang. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Juni pukul 1 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan informasi yang diterima kepolisian, peristiwa ini terjadi di Teater Nikmart Kabupaten Karawang. Mengetahui itu, Polres Karawang bergerak cepat dengan menerbitkan laporan informasi nomor 6 nomor Romawi Reserse PPA PPO tertanggal 8 Juni. Kepolisian pun melakukan pemeriksaan di lokasi dan memintai keterangan dari pemilik tempat hiburan malam. Selain memintai keterangan pemilik tempat hiburan malam, kepolisian juga meminta keterangan dari sejumlah saksi yang berada di lokasi. Dari hasil pemeriksaan saksi-saksi tersebut, polisi akhirnya mengamankan 3 orang terduga pelaku yang terlibat dalam pesta sesama jenis. Ketiganya berinisial SA, RD, dan DD. Saat ini ketiga terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Mapolres Karawang. Polisi masih mencari para pelaku lainnya yang terdapat dalam video viral yang beredar. Perlu kami sampaikan bahwa adanya beberapa tayangan media sosial yang sangat viral, yaitu atas perbuatan cabul sesama jenis yang lokasinya kita perkirakan di Kabupaten Karawang. Rekan-rekan sekalian, bahwa kejadian itu tertanggal 7 Juni hari Minggu sekira pukul 01. Berdasarkan informasi adalah di Teater Nikmart Kabupaten Karawang. Atas dasar informasi viral di media sosial tersebut, kami dari Polres Karawang bergerak cepat dengan menerbitkan laporan informasi nomor 6 Romawi Reserse PPA PPO tertanggal 8 Juni. Kami melakukan pemeriksaan ke lokasi di Teater Nikmart Karawang ini dari perkembangan tanggal 8, 9 dan akhirnya kami lakukan
mengamankan ada 3 pelaku dari perbuatan cabul sesama jenis tersebut, ya, yaitu saudara SA, RD, dan DD. Kita lakukan pemeriksaan secara intensif pada hari ini dan kita akan lakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada para pelaku yang telah beredar di videonya tadi. Kepolisian daerah Jawa Barat sendiri menjerat para pelaku dengan pasal 406 dan 414, di mana 406 adalah kasus yang melanggar asusila di tempat umum dan melanggar asusila di muka orang lain. Dari Bandung, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, tim gabungan Satreskrim Polresta Bandar Lampung berhasil menangkap 3 orang komplotan pencurian kendaraan bermotor yang kerap menyasar area parkir hotel, penginapan, dan rumah kos. Modus komplotan ini dengan menggunakan 1 unit mobil minibus sebagai sarana kejahatan. Rekaman CCTV ini memperlihatkan detik-detik komplotan pencurian kendaraan bermotor saat beraksi di area parkir sebuah hotel di kota Bandar Lampung. Para pelaku datang menggunakan 1 unit mobil Honda Civic warna hitam. Setelah memastikan situasi aman, 2 pelaku langsung menggasak sepeda motor korban, sementara 1 pelaku lain menunggu di dalam mobil. Tim Satreskrim Polresta Bandar Lampung menangkap 3 pelaku berinisial JD, RA, dan BE, warga Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung. Polisi menyebut komplotan ini memiliki modus khusus dengan menyasar kendaraan yang terparkir di hotel, penginapan, dan rumah kos. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku mengaku telah melancarkan aksi pencurian di sedikitnya 10 tempat kejadian perkara di wilayah Bandar Lampung. Selain menangkap para pelaku, polisi juga menyita 2 unit sepeda motor Honda Beat hasil kejahatan, serta 1 unit mobil Honda Civic yang digunakan untuk melancarkan aksi pencurian. Modusnya bahwa pelaku ini pada saat itu melancar aksinya, memarkirkan kendaraan di parkiran di Hotel Arinas. Kemudian dari 3 orang pelaku itu melakukan pencurian kendaraan bermotor yang parkir di Hotel Arinas dengan menggunakan kunci T. Motor yang sudah kita amankan itu 2 kendaraan bermotor. Tetapi dalam pelaksananya kami melakukan pendalaman terhadap pelaku. Ya, setelah itu kita dapat pelaku ya di daerah TBS Bumi Waras. Setelah itu kami lakukan interogasi, kita dapatkan kendaraan yang digunakan oleh pelaku dalam melancarkan aksinya. Kemudian kita amankan, kemudian kita melakukan cek TKP. Ada beberapa TKP yang sudah ada di Bandar Lampung. Ya, pelaku menyampaikan menurut keterangannya 10 TKP yang ada di Bandar Lampung dan kita dalami dengan polisi-polisi lain. Saat ini ketiga tersangka telah ditahan di Mapolresta Bandar Lampung. Polisi pun masih terus melakukan pengembangan untuk menangkap pelaku lainnya dalam komplotan ini. Dari Bandar Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, seorang lansia berusia 60 tahun tega melakukan aksi ruda paksa terhadap seorang anak di bawah umur yang merupakan tetangganya sendiri. Aksi bejat ini dilakukan pelaku di dalam toilet masjid di Kecamatan Tanjung Teja, Kabupaten Serang, Banten. Seorang lansia berinisial UM 60 tahun hanya bisa pasrah saat dijemput oleh petugas kepolisian dari unit PPA Satreskrim Polres Serang. Tersangka dijemput di kediamannya di Kecamatan Tanjung Teja, Kabupaten Serang, Banten saat dirinya sedang beristirahat. Pelaku sempat mengelak dan membantah telah melakukan aksi ruda paksa terhadap korban yang masih di bawah umur dan berstatus sebagai pelajar. Namun setelah diinterogasi, petugas pelaku akhirnya mengakui telah menyetubuhi korban di dalam toilet masjid. Pelaku berdalih melakukan perbuatan karena melihat kondisi di sekitar lokasi tempat ibadah dalam keadaan sepi. Modus yang digunakan pelaku adalah dengan mengiming-imingi korban uang tunai sebesar Rp10.000. Kami dari Polres Serang Kabupaten, Satreskrim PPA, alhamdulillah telah mengungkap kasus perkara tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang kakek berinisial U, berumur sekitar 60 tahun yang dilakukan terhadap anak di bawah umur berkisar umur sekitar 16 tahun. Diduga pelaku melakukan di dalam toilet di salah satu masjid di daerah Tanjung Teja. Kami telah mengamankan diduga pelaku di daerah Tanjung Teja, yaitu di rumahnya. Modus yang dilakukan oleh pelaku ialah dengan mengiming-iming uang senilai Rp10.000. Kini pelaku mendekam di sel tahanan Mapolres Serang.
Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Dari Pandeglang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kasus pelecehan atau ruda paksa terhadap anak di bawah umur kerap terjadi. Biasanya para pelaku memanfaatkan kepolosan anak dengan menjanjikan uang jajan untuk melancarkan aksinya. Untuk melindungi anak dari bahaya predator, berikut beberapa tips yang bisa dilakukan. Yang pertama, pemirsa, ajarkan anak tentang batasan tubuh sejak dini dan cara berpakaian yang baik. Selanjutnya yang kedua, bangun komunikasi yang aman kepada anak. Hal ini agar anak merasa nyaman bercerita apapun kepada orang tua. Yang ketiga, kenali orang di sekitar anak, seperti teman dekat, guru, dan tetangga. Karena hampir sebagian besar kasus pelecehan atau ruda paksa terhadap anak dilakukan oleh oknum orang terdekat. Yang keempat, latih keberanian dan mental anak untuk menyelamatkan diri ketika berhadapan dengan predator. Selanjutnya yang kelima, segera laporkan ke petugas berwenang, bawa anak ke petugas medis dan psikolog jika anak menjadi korban keganasan predator. Demikian beberapa tips melindungi anak dari predator. Ingat, kewaspadaan dan perhatian orang tua adalah kunci utama melindungi anak dari predator. Pemirsa, demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan. Karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Dea Mulia pamit undur diri. Sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.